Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum mulai belajar kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin. Ya, selamat pagi semuanya yang hadir ataupun yang ada di asrama, di rumah semuanya. Mudah-mudahan masih diberi semangat belajar. Amin ya rabbal amin. Ini kita belajar pelajaran BPI, bimbingan praktek ibadah, ya, ibadah agama Islam, kelas 2. Ini dulu sudah sampai mana pelajaran BPI? Sudah lupa ya, sudah lama sekali. Ya nggak apa-apa, ya, maklum karena libur terlalu lama juga, ada yang lupa, ada yang enggak. Nah ini yang perlu diingat lagi dan sangat diusahakan itu praktek sholat. Mungkin kalau wudhu untuk kelas 2 ya saya anggap bisa lah, daripada kelas 1 tadi. Di kelas 2 kita akan belajar praktek sholat. Karena walaupun setiap hari kita sholat, kalau kita kurang paham dengan sholat, bacaan ataupun gerakan, kita kurang baik sholat kita. Kalau sholat kita kurang baik, kurang sempurna pada bacaan dan gerakan, itu nanti kita tidak akan menuju khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, sholat itu akan terasa berat. Itu kan la kabiratun illa alal khoshin. Sholat itu pasti berat kecuali untuk orang yang bisa khusyuk. Nah, khusyuk itu diantaranya benar sholatnya, benar pada bacaan dan gerakannya. Ya. Bacaan sholat mulai dari niat sampai salam itu diusahakan benar, dan gerakannya juga itu harus benar. Ya, walaupun belum benar diusahakan terus harus benar, karena setiap hari kita itu wajib sholat. Kalau kita tidak benar sholatnya, setiap hari kita tidak benar, ya, kurang benar, akan salah terus. Ya, mungkin kalau masih dalam tahap belajar, kalau kita ada niat belajar itu ada maklumnya, maklum karena masih belajar. Ya, tapi jangan sampai kalian nanti sudah di rumah, sudah waktunya kalian itu praktek ibadah betul-betul, itu harus bisa betul dimaksimalkan mungkin. Jangan sampai masih ragu-ragu, masih ada gerakan atau bacaan yang kurang. Maka ada alternatif, kita belum hafal bacaan atau gerakan kita kurang sempurna, gerakan kita akan menjadi sempurna, bacaan kita akan menjadi sempurna. Itu kalau kita sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah itu enak, yang dinilai yang paling bagus, nanti yang kurang bagus diikutkan yang bagus gitu. Nah, maka saya ajarkan untuk yang di rumah tolong dijaga betul itu sholat. Kalau belum bisa bacaan atau gerakan yang masih kurang, ada yang kurang mantap, kurang sempurna, diusahakan berjamaah. Berjamaah itu enak, minimal berapa orang? Jamaah itu berapa orang? Jamaah itu ada terdiri dari imam dan makmum. 2 orang itu sudah jamaah. Nanti sholat siapa yang paling bagus itu yang dicatat, itu enaknya, ya kan. Terus kalau sholat berjamaah itu yang nanti ada tata caranya, ya. Kita harus kalau kita menjadi makmum, ya kita ikuti peraturan makmum. Kita menjadi imam, kita ikuti aturan imam. Nah,
Tapi lebih baiknya kita belajar untuk sholat sendiri dulu ya, karena kita belum pasti bisa sholat berjamaah 5 waktu. Dan kita terlambat mau ke masjid, kita sholat di rumah, kadang semuanya udah sholat, tinggal kita terpaksa untuk sholat sendiri. Sholat sendiri itu niatnya juga ada niat sholat sendiri, sholat makmum dan sholat imam. Kalau sendiri itu tidak pakai makmuman dan tidak pakai imaman ya. Nah, mari kita praktekkan sholat. Pertama itu apa? Rukunnya sholat itu pertama apa? Ya, niat. Masa kalau tidur terus niat, ya nggak bisa. Berdiri dulu ya kan, berdiri dulu baru niat. Kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri itu berdiri setengah badan, jangan tuh berbaring. Berdiri setengah badan itu berdiri pakai lutut, ya, pakai jempol itu pakai lutut ya. Berdiri setengah nggak kuat, kemudian duduk nggak kuat, kemudian berbaring, lumah, miring kanan atau miring kiri? Miring kanan, ya. Miring kanan, miring kiri nggak kuat, baru apa itu kalau melumah itu bahasa Indonesia itu. Melumah sudah nggak kuat, terus gimana? Kuatnya kedip-kedip, ya. Jadi sholat itu diwajibkan menurut kemampuan masing-masing. Kenapa kita harus berdiri? Karena kita kuat berdiri. Kalau kita kuatnya itu duduk, ya kita duduk. Itu sama saja. Tapi kalau memang kekuatan kita seperti itu, tapi jangan boleh duduk terus duduk, padahal kuat berdiri, itu nggak boleh ya. Atau kalau di sholat sunnah itu memang boleh. Kita kalau mau duduk mau berdiri itu malas. Ya, mau berdiri malas, ini cuma sholat sunnah. Saya mau duduk aja, itu nggak apa-apa. Tapi itu dipotong pahalanya ya. Yang berdiri separuh itu pahalanya dipotong separuhnya dari yang berdiri sempurna. Nanti terus ke bawah lagi dipotong lagi, sampai kalau sampai tidur miring itu yang pahalanya sangat sedikit, karena dipotong ya. Maka yang pertama itu berdiri. Kalau bagi yang buat berdiri, terus kemudian baru niat ya. Niat. Apa itu niat? Niatu. Apa niat itu? Apa niat? Kalau saya menggerakkan lisan saya, ini saya disebut dengan ngomong, ya kan? Kalau saya menggerakkan mata berarti saya disebut melihat. Kalau menggerakkan hati, nah itu namanya niat. Jadi niat itu menggerakkan hati. Hati kita gerakan. Untuk sholat dengan lisan membaca usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i ya. Itu hati juga harus berniat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat. Insya Allah kalau apapun itu niat, itu ya semangat, itu ya sungguh-sungguh, ya kan? Kalau kalian itu sekolah kurang niat tadi, itu juga kurang sungguh-sungguh. Ya walaupun itu tadi ya yang di rumah atau yang di asrama, itu kalau memang niat belajar, walaupun pakai HP atau pakai laptop ditonton bareng-bareng, itu asal niatnya sama, itu tetap sama semangatnya. Ya, walaupun hadir ke sini tapi niatnya kurang, itu juga lemas ya, aras-arasan. Jadi pertama itu niat, sholat itu niat. Jadi saya ini sholat
sholat bersungguh-sungguh. Setelah niat kemudian membaca apa? Allah. Kemudian Allahu Akbar, itu disebut dengan takbir apa ini? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan ini angkatnya minimal seberapa? Apa segini? 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 Minimal ini harus di atas pundak ya. Ini harus di atas pundak. Sebenarnya ini sejajar dengan pundak itu boleh, tapi jangan dipreskan ya. Batasnya itu di pundak terus sampai pundak ini. Akan itu malah kurang. Lebih atau begini tidak apa-apa. Lebih itu nggak apa-apa. Jangan sampai kurang. Ya minimal segini, sejajar dengan telinga. Ini sejajar dengan bahu ya, atau pundak. Nah, atau begini itu boleh. Allahu Akbar. Nah ini hukum mengangkat tangan takbiratul ihram. Ini juga saya lihat yang anak pondok itu juga masih banyak kekurangan ya. Ini yang wajib takbiratul ihram itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tinggal tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan dosa, itu disebut dengan sunnah. Kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau sampai tidak dilaksanakan maka mendapatkan dosa. Itu yang wajib yang pertama ini. Allahu Akbar. Ini harus diangkat tangannya. Jangan Allahu Akbar, ini enggak boleh. Atau Allahu Akbar. Ini apa ya? Allahu Akbar. Ini enggak boleh. Jadi mengangkat tangan itu satu pada takbiratul ihram, yang kedua, tapi yang lainnya sunnah. Ketika kita mau i'tidal ya. Kita mau rukuk dulu. Kita mau rukuk, Allahu Akbar. Nah, ini kita mengangkat tangan. Kemudian bangun dari rukuk ini disebut dengan Sami Allahu liman hamidah. Ini disebut dengan i'tidal. Itu juga disunahkan mengangkat tangan. Itu enggak diangkat juga enggak apa-apa, tapi lebih baiknya diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Diangkat. Ini kembali lagi begini boleh, begini juga boleh ya. Tuh, yang kedua satu tadi takbiratul ihram pertama setelah niat, yang kedua akan rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat bangun dari tasyahud awal ya, bangun dari tahiyat awal itu disunahkan berdirinya mengangkat tangan. Nah selain itu tidak sunnah, jangan dilakukan ya. Kalau sebelum kita sujud dan tidak tahiyat awal, nanti berdirinya jangan diangkat tangannya ya. Itu banyak yang masih melakukan bangun dari sujud walaupun nggak tahiyat, itu banyak yang diangkat itu ya. Mungkin setelah belajar nggak apa-apa, jadi usahakan kalau belum tahu ini nggak usah diangkat. Yang diangkat yang pertama aja, ini yang takbiratul pertama. Yang kedua, yang ketiga ya nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa lagi itu kalau jamaah tadi. Kalau jamaah tadi nggak apa-apa. Kalian setiap mengangkat ini nggak apa-apa. Nanti yang dinilai yang paling bagus soalnya itu kalau jamaah. Itu kalau sendiri ya cuma itu yang sholat saja. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa i'tidal. Gimana bunyinya? Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati samawati wal ardi, ya terus sampai akhir. Insyaallah bisa diulang. Itu kemudian menaruh tangan ini, tangan kanan itu harus di atas ya. Yang boleh diusahakan waktu begini, ini tangan kanan jatuh dulu, tapi nanti harus di atas
tangan kiri. Tangan kanan dulu, tangan kiri ke sini, ini boleh. Atau biasa begini juga nggak apa-apa, ya. Tapi jangan begini, ya, nggak boleh. Masih ada yang begini, gini, atau begini, ini kayak orang kedinginan juga boleh. Ini ya, ini fungsinya. Kalau bisa telapak tangan ini itu pas di hati kita atau di jantung kita, ya. Kita tekan sedikit. Ini fungsinya ada ulama mengatakan ini untuk apa itu mendesak hati agar tetap niatnya jangan berubah, tetap ingat kita itu masih sholat, konsentrasi, ya. Jangan mikir yang lain, karena kalau hati belayang ya semuanya belayang. Kadang nggak ingat masih sholat apa enggak, itu nggak ingat, ya. Itu terjadi kadang pas ketinggalan 2 rakaat atau 3 rakaat, ya dia bingung, ya itu berarti kurang konsentrasi atau kurang niat tadi. Maka ini ada fungsinya begini nih, ini untuk memegangi hati agar nggak belayang. Kemudian juga yang banyak kekurangan itu biasanya di kaki. Kaki ini juga ada yang terlalu lebar, ada yang terlalu pendek. Sebenarnya lebar, pendek itu nggak apa-apa. Itu tujuannya begini, ini suruh menghadap kiblat. Usahakan jari-jari kaki ini menghadap kiblat, begitu. Kan ketika waktu kita duduk nanti, ini yang diduduki kan begini jarinya, ya kan? Jari yang diduduki begini dan begini. Ini juga jari ditekuk. Ini kan supaya menghadap kiblat, begitu. Tahiyat akhir juga begini kan. Ini supaya menghadap kiblat.